wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan pertemuan kelompok atau FDS, pertemuan FDS yang kedua, yang merupakan kegiatan rutin sebagai keluarga penerima manfaat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun kesadaran peserta mengenai pentingnya peran mereka sebagai orang tua dan pengaruh mereka terhadap tumbuh kembang anak. Kemudian itu yang kedua, membangun kesadaran untuk menggunakan pola pengasuhan yang lebih positif. Jadi untuk hari ini kita akan membahas untuk modul 2, yaitu mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Mengelola keuangan keluarga merupakan keterampilan dasar yang perlu dimiliki setiap rumah tangga, terutama rumah tangga yang miskin. Umumnya masalah keuangan mereka adalah lebih besarnya pengeluaran dibandingkan pendapatan, serta tidak teraturnya jumlah waktu dan menerima pendapatan. Memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Salah satu cara agar pendapatan bisa mencukupi adalah dengan mengatur dan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak. Kemudian menyusun anggaran. Jenis anggaran, contoh bayar listrik. Saya mau tanya Ibu, bayar listrik itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan, Pak. Betul, itu untuk penerangan. Kalau uang jajan, keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Ya, memang ada yang bilang keinginan, ada juga yang mengatakan itu kebutuhan. Tapi yang sebenarnya Ibu itu adalah keinginan. Karena kan kita bisa buat makanan sendiri sebelum ke Ya, betul, Pak. Ke sekolah. Kemudian bayar utang. Bayar utang itu adalah kebutuhan. Kewajiban kepada orang lain, toh? Ya. Tas baru itu keinginan, karena sudah pasti ibu-ibu sudah punya tas yang lain, toh? Iya, Pak. Kemudian arisan sebagai uang cadangan dan juga merupakan kewajiban kepada orang lain. Itu juga merupakan kebutuhan. Kemudian yaitu yang selanjutnya beli makanan dan susu. Ini termasuk kebutuhan untuk asupan nutrisi. Iya. Kemudian perlengkapan mandi dan cuci juga termasuk kebutuhan. Perlu untuk kebersihan dan kesehatan ya Bu, karena kesehatan itu yang paling penting. Yang selanjutnya adalah tabungan untuk kebutuhan untuk berjaga-jaga. Iya, Pak. Siapa tahu ada nanti keperluan mendadak, kan bisa pakai tabungan. Selanjutnya mungkin rokok untuk keperluan suami. Itu kan keinginan tidak memberikan manfaat ya Bu. Kemudian untuk pulsa telepon itu termasuk kebutuhan. Kalau untuk memberi dan menerima kabar penting dari keluarga yang lain, toh? Bisa juga dikatakan keinginan jika digunakan untuk main-main saja. Selanjutnya anggaran bulanan berisi perkiraan pendapatan dan pengeluaran, namun pengeluarannya hanya yang merupakan kebutuhan, karena pengeluaran yang merupakan keinginan sudah dikurangi, ditunda dan dibatalkan. Penggunaan sistem amplop disarankan bagi keluarga yang berpendapatan tetap bulanan. Yang terakhir yaitu mengendalikan anggaran. Penggunaan sistem amplop disarankan bagi keluarga yang berpendapatan tetap bulanan. Tapi Pak, Ya. Kalau pendapatan sehari-hari pakai sistem apa, Pak? Kalau pendapatan sehari-hari itu cukup menggunakan sistem harian saja. Oh iya. Ya, catatan harian saja. Penggunaan sistem amplop disarankan bagi keluarga yang mendapatkan tetap bulanan. Mereka dapat langsung membagi-bagi uang ke dalam amplop ketika menerima pendapatan. Untuk keluarga yang tidak tetap pendapatannya, lebih cocok pakai sistem catatan khas harian. Ya, ini tadi. Karena dapat membantu mengendalikan pengeluaran berdasar prioritas, yaitu pengeluaran apa yang perlu dibayar terlebih dahulu
sesuai dengan pendapatan yang diterima saat itu. Dapat diperhatikan juga cara mengendalikan pengeluaran dengan sistem amplop. Amplop dan uang monopoli dapat dibuat oleh pendamping dengan menggunakan kertas bekas. Jika ada sisa pendapatan, maka kita harus menabungnya untuk kebutuhan yang belum dibayarkan atau untuk berjaga-jaga. Ada dua cara untuk mengendalikan pengeluaran, yaitu sistem amplop dan sistem catatan harian. Untuk sistem amplop merupakan pendapatan ke dalam amplop sesuai dengan jenis dan jumlah pengeluaran yang telah dianggarkan. Sedangkan untuk catatan kas harian merupakan mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran setiap hari, kemudian mengecek saldonya secara berkala, itu harian atau mingguan. Mungkin sampai di sini untuk penjelasan hari ini untuk modul 2. Siapa tahu mungkin masih ada yang bertanya. Tidak, Pak. Oh, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.